Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin tanggal 26 Juni 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 1 ayat 5, dikatakan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan panggil dengan caranya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini merupakan panggilan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, di mana awalnya Yeremia yang terlahir dalam garis imamat Lewi merasa ragu, bimbang menerima tugas ini, mengingat dirinya yang masih muda. Baca Yeremia pasal 1 ayat 6. Tuhan sendiri tidak membiarkan Yeremia berada dalam keraguannya. Tuhan hadir menolong Yeremia dan mendorong dia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jangan takut kepada mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan. Demikian dikatakan dalam Yeremia pasal 1 ayat 8. Dalam panggilannya, dia menanggung banyak kesulitan selama hidupnya dan bahkan menangis ketika dia menyaksikan kehancuran bait Allah. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mengenal seseorang sebagai makhluk Tuhan dekat dengan Yeremia. Tidak hanya dekat dengan Yeremia, tetapi Tuhan itu bahkan telah memisahkan, menguduskan Yeremia dari yang lainnya. Dalam hal ini Yeremia mempunyai tugas tersendiri menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan punya rencana tersendiri sesuai dengan tujuannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita berbeda dengan yang lain, masing-masing sesuai dengan rencananya. Setiap orang, terutama setiap orang percaya, memiliki panggilan tersendiri dan unik yang untuknya mereka dipisahkan. Bagi kita pribadi, lepas pribadi, ada panggilan seturut kehendaknya. Ada panggilan untuk bersaksi lewat pekerjaan masing-masing. Sebagai guru hendaklah bersaksi lewat pengajaran yang disampaikan. Sebagai petugas administrasi, baiklah bersaksi lewat pekerjaan administrasi. Sebagai pekerja medis, biarlah bersaksi lewat bidang kesehatan. Sebagai orang tua, biarlah bersaksi lewat tanggung jawab sebagai orang tua. Sebagai anak, biarlah mewartakan firman sebagai anak yang bertumbuh dalam kasih Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita dibentuk, dipanggil, dan ditetapkan punya tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bangga dan bersyukur punya Allah yang sungguh mengenal kami, umat-Mu. Bahkan sebelum kami dibentuk dalam rahim ibu kami. Ini menandakan bahwa Tuhan sangat mengenal dan dekat dengan kami, umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, sadarkan kami Tuhan bahwa kami
mempunyai panggilan untuk mewartakan firman Tuhan sesuai dengan talenta dan pekerjaan kami masing-masing. Roh Kudus-Mu kiranya memberikan hikmat dan keberanian untuk menyaksikan nama Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu, bahkan menyaksikan murka-Mu terhadap dosa dan kepedulian Tuhan untuk mengubah dunia milik-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, kuatkan kami dan topang kami untuk menjadi anak Allah yang selalu memuliakan dan mewartakan nama Tuhan. Berkati kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami masing-masing, menuntun hati dan pikiran kami supaya kami fokus bertindak, melakukan kehendak-Mu dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Kristus menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka masing-masing, menopang yang berbeban berat dan mengalami berbagai masalah, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.